kita lanjutkan lagi. Kali ini masih berkaitan dengan jantung, dengan pikiran, tetapi kita lebih lengkap lagi. Yaitu bahwa ternyata 5 organ yin itu mereka itu semuanya mempengaruhi pada pikiran, kemudian pada emosi atau perasaan, kemudian pada jiwa. Nah, ini khas sekali di dalam TCM, di dalam pengobatan Tiongkok klasik ya, kuno. Ini harus kita pahami. Ini tidak semua praktisi TCM apalagi masyarakat umum memahami. Ya. Yang pertama organ jantung. Kemudian ada organ liver atau hati, kemudian paru-paru. Kemudian ginjal dan kemudian limpa. Jantung dia terkait dengan pikiran. Istilah lainnya adalah sen. Kemudian liver dengan jiwa halus. Kaitannya dengan hun. Kemudian kalau paru-paru terkait dengan jiwa badaniyah. Jiwa badaniyah. Ini terkait dengan jiwa badaniyah atau istilah lainnya adalah po. Kalau ginjal dengan kekuatan kehendak atau zi. Tulisannya zi ya, tulisannya. Kemudian limpa dengan pemikiran atau wihi. Nah, ini dia yang khas sekali dalam TCM, bahwa 5 organ yin, 5 organ yang bersifat yin, dia akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga jiwa. Jantung mempengaruhi pikiran atau sen ya, atau jiwa. Kita sudah bahas ini secara singkat. Kemudian liver. Nah, liver ini berkaitan dengan jiwa halus. Jiwa halus ini ibaratnya adalah roh atau nyawa. Ya, yang dia ini kalau di dalam TCM dia masuknya ke tubuh itu setelah kelahiran. Jadi ketika lahir kemudian baru masuk yang namanya jiwa halus. Dia itu sangat-sangat halus. Kemudian nanti kalau ketika ada kematian ya nanti dia akan meninggalkan tubuh, tapi membawa satu penampakan fisik. Jadi seperti roh itu ya. Seperti roh kan bentuknya sama seperti tubuh fisik kita, tetapi dia halus ya. Dia halus berwujud energi. Seperti itu. Jiwa, itu adalah jiwa, nyawa, roh, ya itu pada liver, disimpan di liver. Masuknya ketika kita lahir, masuk, kemudian nanti kalau sudah meninggal ya nanti akan pergi dari tubuh. Nah, kemudian paru-paru atau jiwa badaniyah. Paru-paru berkaitan dengan jiwa badaniyah atau po. Nah, ini yang kemudian berhubungan dengan badan. Jadi dia itu ketika jiwa badaniyah ada di tubuh manusia, kita itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan gatal, tubuh kita bisa bergerak, kemudian tubuh kita itu bisa merasakan rasa panas, rasa dingin ya. Jadi seperti sensor saraf seperti itu kalau dalam dunia modern. Ini adalah jiwa badaniyah. Ya. Nah, seperti itu. Dia kemudian juga memberikan kita kemampuan ya ketika kita itu melihat dengan mata, mencium dengan hidung, kemudian juga nanti kulit kita bisa merasakan, bisa meraba ya, kulit kita itu kan bisa merasakan sakit, panas, dingin, ya nyaman, bisa merasakan tekanan, goresan ya. Kemudian pendengaran ya, pendengaran terkait dengan telinga, kemudian juga terkait dengan
apa yang semua kita rasakan. Jadi melalui sensor-sensor di tubuh, yaitu adalah pada indera-indera yang kita miliki, kita bisa merasakan. Nah, itulah tanggung jawab dari jiwa badaniyah atau fungsi dari jiwa badaniyah, jiwa fisik, ya, untuk memberikan kita bisa mencerna rangsangan fisik. Kemudian ginjal. Ginjal itu dia terkait dengan kekuatan kehendak Zi. Bacanya mungkin se. Nah, Zi ini kekuatan kehendak, ya, sama seperti namanya, kekuatan kehendak, yaitu yang memberikan kita ketegasan, ya, punya kehendak. Ketegasan itu untuk mengungkapkan perasaan, untuk kemudian menolak atau mengiyakan, ya, mengambil keputusan. Nah, kemudian untuk mengejar tujuannya, punya kehendak, punya keinginan, seperti itu. Kemudian kalau limpa itu terkait dengan pemikiran. Nah, pemikiran ini terkait dengan kita belajar, ya, kemampuan belajar, konsentrasi, ya, kemudian mengingat, ya, memori, ya. Hampir mirip dengan apa yang ada di jantung juga. Cuma tidak terkait dengan emosi. Kalau di jantung kan selain kecerdasan, ya, untuk berpikir juga terkait dengan emosi atau perasaan. Kalau limpa hanya terkait dengan pemikiran, belajar, konsentrasi, menghitung, menalar, ya, mengingat, seperti itu. Nah, itulah 5 organ yin yang terkait dengan pikiran, emosi, dan juga jiwa dalam konsep TCM kuno. Nah, tetapi ada juga yang zaman dahulu, ya, itu pada dinasti Ming, kecerdasan dan ingatan itu bukan pada jantung dan organ-organ yang lain, tapi adalah pada otak. Ini dokter-dokter pada dinasti Ming sudah memahami, seperti kita zaman modern, padahal zaman itu kedokteran modern barat belum masuk ke Tiongkok, ke Cina, tapi sudah memahami kalau ternyata kecerdasan, perasaan, emosi, kemudian juga ingatan itu terkaitnya dengan otak, bukan dengan jantung, liver, paru, ginjal, dan limpa. Itu ditolak oleh dokter-dokter pada pada dinasti Ming. Berbeda kalau sebelumnya, yaitu Cina kuno itu masih memahami 5 organ yin itu yang bertanggung jawab atas pikiran, emosi, dan jiwa. Seperti itu. Itulah ada 2 pendapat, ya. Cuma beda zaman. Itu hebatnya seperti itu. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.